seorang anak perempuan menemukan misteri di balik sebuah lemari di rumah barunya, yang kemudian mengantarkannya pada dimensi kegelapan dan membuat keberadaannya menghilang dari dunia nyata. Sang ayah yang mengetahui bahwa putrinya telah diseret masuk oleh roh jahat yang mendiami lemari tersebut, berupaya menggunakan segala cara menjemput kembali sang putri dengan bantuan seorang paranormal. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan dokumentasi pengusiran setan oleh seorang paranormal wanita yang terjadi 20 tahun sebelumnya. Dalam pengusiran tersebut, roh jahat yang begitu kuat terlihat menempati sebuah lemari. Kekuatan dan dendam roh tak terlihat itu berbalik menyerang paranormal dengan membuatnya menggorok lehernya sendiri hingga tewas. Scene berpindah pada 20 tahun setelah hari itu. Melintas sebuah mobil yang dikendarai seorang pria bernama Sangwon yang merupakan ayah dari seorang anak perempuan bernama Ina. Namun keduanya tampak sangat canggung, di mana Ina terlihat terus berusaha menghindari perbincangan dengan sang ayah. Hari itu adalah hari kepindahan mereka ke rumah baru. Setelah sebuah tragedi kecelakaan mobil yang terjadi pada mereka dan menewaskan ibu Ina atau istri dari Sangwon. Dan kepindahan tersebut bertujuan untuk mempermudah pekerjaan Sangwon sebagai seorang arsitek, di mana Sangwon berusaha mencari seorang pengasuh untuk menjaga Ina selama ia bekerja. Semenjak kecelakaan tersebut, Sangwon tampaknya mengalami gangguan panik yang mengharuskannya meminum sebuah obat. Di mana mengurus Ina sendirian membuat pekerjaannya sering terbengkalai, ia pun berencana memasukkan Ina ke sebuah asrama seni. Sementara itu, semenjak kecelakaan yang menewaskan ibunya, Ina selalu tampak muram. Ia jarang bicara, jarang tersenyum, bahkan menjaga jarak dari sang ayah. Mungkin karena ia merasa ayahnya terlalu sibuk memikirkan pekerjaan daripada dirinya. Suatu malam di kamarnya, Ina yang sedang melihat rekaman video dirinya dan sang ibu mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Ina yang penasaran pun membuka lemari tersebut. Ina pun dikejutkan dengan penampakan sosok menyeramkan yang membuatnya berteriak sangat keras. Sangwon bergegas menuju kamar Ina. Namun yang ia dapati justru adalah Ina yang tampak berbeda dengan senyum lebar dan tangan memeluk sebuah boneka usang yang diakui Ina ditemukannya di dalam lemari. Dan sejak hari itu Ina mulai tampak bersemangat kembali. Ia bersemangat makan, bahkan mulai mau memeluk ayahnya kembali. Namun itu bukanlah pertanda yang baik. Di lokasi proyek, Sangwon yang didesak untuk segera mengerjakan rancangan arsiteknya kemudian mendatangi Ina dan dengan memberikan sebuah boneka, Sangwon menjelaskan bahwa dirinya harus meninggalkan Ina selama 2 bulan demi pekerjaannya dan akan menyediakan seorang pengasuh untuk menemani Ina. Namun pernyataan Sangwon kembali membuat Ina murung dan marah. Ia kecewa dengan keputusan sang ayah yang selalu membiarkan dirinya sendiri dan mementingkan pekerjaan. Saat tengah malam, Sangwon mendengar suara biola yang ia duga dimainkan oleh Ina di kamarnya. Namun ketika Sangwon memasuki kamar Ina, ia heran mendapati Ina justru sedang tertidur pulas dengan biola yang tetap tergantung di tempatnya. Pintu lemari yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya membuat Sangwon mendekat untuk memeriksanya. Ia dikagetkan dengan kemunculan sosok wanita paranormal dengan ekspresi dan kondisi mengerikan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Sangwon bergegas menuju kamar Ina. Ia lantas mendapati boneka beruang yang ia berikan telah tercabik-cabik. Bahkan biola kesayangan Ina pun tampak dirusak. Ia memandangi Ina dari jendela, tanpa ia tahu hal buruk apa yang sesungguhnya telah berlaku. Ina yang mengetahui bahwa Sangwon akan kembali pergi menuju lokasi proyek dan meninggalkannya, lalu menunjukkan amarah dan kekesalan terhadap keputusan sang ayah. Ia mulai berani berkata kasar, menatap tajam, dan mengamuk. Namun Sangwon tetap memutuskan untuk pergi setelah mendapatkan pengasuh untuk Ina. Namun pengasuh juga terlihat kewalahan dengan tingkah Ina yang aneh dan memutuskan untuk mengundurkan diri di hari pertamanya bekerja.
Sementara itu, hujan yang membuat Sangwon tak dapat pulang ke rumah dan berujung pada kesendirian mencekam yang dirasakan Ina. Malam itu di depan lemari, Ina yang diselimuti kesepian diseret masuk oleh tangan-tangan mistik dari dalam lemari dan lenyap ditelan kegelapan. Sudah sebulan Ina dikabarkan menghilang. Dan selama itu Sangwon terus berusaha mencari keberadaan Ina dengan menginformasikan ke berbagai media. Bahkan dengan melakukan wawancara pada pihak stasiun TV. Namun hilangnya Ina di dalam rumah secara misterius justru menimbulkan opini buruk publik kepada sang ayah yang dituduh telah membunuh Ina karena mengalami gangguan jiwa. Namun seorang pria bernama Kyung Hoon tidak berpikir demikian. Ia adalah anak dari seorang paranormal wanita yang tewas di scene awal karena berurusan dengan setan penghuni lemari. Kyung Hoon yang yakin bahwa ini adalah kasus yang sama, semula menyamar sebagai seorang petugas perbaikan internet untuk mendeteksi kebenaran setan yang bersembunyi dalam lemari di rumah Sangwon. Semula Sangwon tidak mempercayai Kyung Hoon, namun mengingat hanya hal tersebut yang menjadi kemungkinan terbesar tentang keberadaan Ina, membuatnya mau tak mau memperkerjakan Kyung Hoon yang juga memiliki kemampuan supranatural untuk menyelamatkan Ina dari resiko menghilang selamanya. Berbagai peralatan pun dipersiapkan Kyung Hoon untuk merekam kehadiran roh jahat yang menghuni lemari tersebut. Tak lupa Kyung Hoon juga menjelaskan kepada Sangwon secara garis besar tentang keadaan dan roh seperti apa yang sedang berurusan dengan mereka. Dengan menggunakan boneka jerami yang telah ditetesi darah sebagai pancingan, Kyung Hoon dan Sangwon menunggu adanya pertanda dan interaksi dari kehadiran roh jahat melalui monitor di hadapannya. Tak berselang lama sebuah pertanda muncul dengan mulai terdengarnya suara biola milik Ina. Namun koneksi tersebut dengan cepat terputus. Mereka pun kembali mengulangi koneksi dengan pancingan yang lebih besar. Namun saat itu, Kyung Hoon yang tertidur membuat Sangwon memperhatikan koneksi yang terjadi sendirian. Sangwon yang melihat adanya kerusakan jaringan pada salah satu monitor bergegas naik ke lantai atas untuk memperbaiki. Namun Sangwon yang mendengar suara Ina malah masuk ke kamar Ina yang sesungguhnya tidak boleh ia lakukan. Sebab para roh sesungguhnya telah berada di kamar tersebut untuk berbalik menjebak Sangwon. Untung saja Sangwon masih terhubung dengan Kyung Hoon. Kyung Hoon pun memberikan instruksi kepada Sangwon agar bisa melarikan diri dari para hantu anak kecil buta yang berusaha menyakitinya. Tapi saat itu, Kyung Hoon justru juga diserang oleh sosok hantu anak kecil yang ia yakini sebagai pemimpin dari semua roh jahat yang bersembunyi di dalam lemari. Ia pun tertusuk oleh pisau yang semula ia gunakan untuk mengalahkan roh tersebut. Saat dilarikan ke rumah sakit, Kyung Hoon sempat memberitahu kepada Sangwon tentang identitas roh anak kecil tersebut yang ternyata adalah Myung Jin, anak perempuan yang juga dikabarkan menghilang beberapa tahun silam. Sangwon pun pergi mencari tahu keberadaan dari orang tua Myung Jin. Di tengah belantara hutan yang digantung boneka-boneka yang aneh, Sangwon bertemu dengan ayahnya Myung Jin yang terlihat dalam kondisi kesehatan dan kejiwaan yang tidak sehat. Bahkan saat Sangwon memperlihatkan boneka milik Myung Jin yang ditemukan Ina, ayah Myung Jin tampak ketakutan. Ia mencoba membakar boneka tersebut, namun roh Myung Jin mendadak muncul dari dalam lemari dan menyerangnya. Sangwon yang mencari tahu apa yang terjadi justru mendapat serangan dari ayah Myung Jin. Dalam kepanikan, ia melihat tabir bahwa ternyata selama ini ayah Myung Jin menyimpan sebuah rahasia besar tentang menghilangnya sang anak, yang ternyata dikurung sang ayah di dalam lemari dengan rumah terbakar, sehingga membuat Myung Jin tewas setelah menewaskan istrinya terlebih dahulu. Beruntung Kyung Hoon datang tepat waktu menyelamatkan Sangwon. Namun mereka terpaksa melihat ayahnya Myung Jin ditarik roh jahat ke dalam lemari dan menghilang di kegelapan. Dalam perjalanan pulang, Sangwon memberitahu tabir yang ia lihat tentang kematian dan dendam Myung Jin terhadap sang ayah. Kyung Hoon pun memberikan pendapat bahwa hal itulah yang menyebabkan Myung Jin membawa anak-anak dalam dunia kegelapan di dalam lemari. Karena anak-anak tersebut kekurangan cinta dari orang tua, terutama sang ayah.
Merasa bersalah karena telah mengabaikan Ina selama ini, Sangwon meminta Kyung-hon untuk membantunya masuk ke dalam dimensi lain di dalam lemari untuk menyelamatkan Ina. Kyung-hon pun menyetujui meskipun di awal ia menolak sebab baginya hal itu sangat berbahaya. Kyung-hon mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan untuk ritual, sementara Sangwon mempersiapkan kondisi dan mentalnya agar ia mudah terkoneksi dengan dunia tersebut. Ritual pun dimulai. Sangwon berhasil masuk ke sisi dimensi lain dari dalam lemari. Belum lama menginjakkan kaki di dunia tersebut, Sangwon telah banyak mendapatkan serangan. Bahkan ia melihat sosok istrinya yang ikut menyerang dan menyalahkannya atas kesedihan yang dirasakan Ina. Namun sesungguhnya itu adalah Myung-jin yang meniru sosok istri Sangwon agar membuatnya semakin takut. Di sisi lain, Kyung-hon juga terus berupaya melindungi setiap langkah Sangwon, meskipun ia sendiri harus berupaya melawan roh-roh yang menyerangnya juga. Sangwon telah tiba pada sebuah tempat yang terlihat seperti taman kanak-kanak dengan banyak anak-anak yang sedang bermain. Namun saat Sangwon memanggil Ina, anak-anak tersebut seketika berubah menjadi mayat hidup buta menyeramkan serta menyerangnya dengan brutal. Namun Sangwon tetap berusaha menggapai Ina meski harus kembali terjebak dengan teror kenangan kecelakaan yang pernah ia alami. Myung-in yang telah muncul kembali menyerang Sangwon. Ia juga meminta Ina untuk membunuh Sangwon. Tapi hal itu dapat dihentikan Kyung-hon dengan menghadirkan sosok ibunya Myung-jin untuk meluluhkan hati Myung-jin. Dan kesempatan itu dipergunakan Sangwon untuk mengucapkan permohonan maaf yang terdalam kepada Myung-jin dan roh anak-anak lain di tempat tersebut, mewakili permohonan maaf dari sosok ayah yang telah menelantarkan mereka sehingga semua dendam ini terjadi. Waktu hampir habis. Kyung-hon tampak telah kehabisan banyak energi. Beruntung Sangwon dapat segera membawa Ina keluar dari dimensi tersebut sebelum terlambat. Kyung-hon juga tampak lega karena dendam Myung-ji akhirnya tersudahi. Demikianlah akhir kisah dari roh jahat penghuni lemari yang suka menculik anak-anak dalam film The Closet yang dirilis tahun 2020. Film ini dapat menjadi peringatan bagi orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak yang mereka sayangi. Sebab selalu ada dunia gaib yang selalu berjalan berdampingan dengan dimensi kita dan selalu memantau gerak-gerik kita tanpa pernah kita sadari. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!